Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, para santri, para tullabul ilm, yakni para penuntut ilmu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, anugerah, karunia, rahmat dan nikmatnya masih senantiasa kita rasakan sehingga kita bisa dan kita dapat mempelajari di antara bagian dari agama, yakni ilmu bahasa Arab. Sebagaimana yang telah ma'ruf, yang telah dikenal sahabat Al-Khalifah Umar ibnul Khattab, beliau pernah mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Sahabat Umar bin Khattab berkata, belajarlah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab termasuk bagian dari agama kalian. Oleh karena itu ikhwan, ini sebagai motivasi kita, sebagai pendorong kita agar kita senantiasa semangat, senantiasa bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekaman ini merupakan lanjutan pelajaran via Zoom untuk kelas 2 atau kelas 8. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan pada materi sebelumnya, yakni tentang bahasa Arab, tentang isim. Kita akan lanjutkan masih dengan kitab Talkhis Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, ya, dengan kitab ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Fadilah Al-Ustadz Aun-Nur Rafiq bin Gufran hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fillah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3. Pertama isim, ya. Yang kedua fiil. Yang ketiga adalah huruf, ya. Ini yang kemarin kita pelajari bahwa dalam bahasa Arab kata terperinci menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga adalah huruf. Baik. Pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang apa itu isim serta tanda-tandanya. Silahkan dilihat pada halaman yang kedua. Ya, kita mulai lagi dari atas, sedikit mengulang. Berkata penulis, A. Isim. Apa itu definisi isim? Isim ialah kata benda atau kata keterangan. Jadi isim dalam bahasa Arab kata benda atau kata keterangan, ya. Yang mana isim ini bisa kita ketahui jika kita mengetahui artinya. Suatu kata atau suatu benda kita tahu artinya. Itu benda, baik yang hidup ataupun yang benda mati. Contoh yang hidup misalkan baqaratun,
sapi, berarti isim karena dia hidup benda, ya. Kemudian yang mati misalkan maktabun, ya, meja dan lain sebagainya. Intinya isim adalah kata benda atau kata keterangan. Bisa kita ketahui jika kita mengetahui artinya. Contoh yang dibawakan penulis, maun artinya air, burtuqalun artinya jeruk, tufahun artinya apel, darsun artinya pelajaran, ilmun artinya ilmu, al-bi'ru artinya sumur, al-baitu artinya rumah, al-ma'hadu artinya ma'had atau pesantren, pondok, al-ustadu ustad, at-talibu siswa atau murid, ya. Jadi isim adalah kata benda atau kata keterangan yang ini jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Baik itu hidup atau mati. Seperti tadi di sini misalkan ada al-baitu, ya, rumah mati, ya, tidak ada hidup, tidak ada kehidupan, la hayata fiha, ya. Tapi sementara di sini ada at-talibu, seorang siswa, ya, berarti hidup dia, manusia, ya, dan lain sebagainya. Artinya adalah isim kata benda atau kata keterangan, ya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan, kalau ini yang sebelumnya kita masuk pada pembahasan setiap isim memiliki tanda. Kita akan mempelajari tanda-tanda isim, ya. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa kata itu isim? Kita menjumpai dalam Al-Quran lafadz itu sebuah isim. Kita menjumpai dalam hadis lafadz itu isim. Nah, ternyata di situ terdapat tanda-tandanya, ya. Baik, kita bahas, berkata penulis, tanda-tanda isim, alamatul ismi, ya, yang artinya tanda-tanda isim. Yang pertama adalah menerima tanwin. Ya, sekarang perhatikan papan tulisnya. Tanda isim yang pertama adalah menerima tanwin, ya. Ketika isim tersebut terdapat di dalamnya tanwin di akhir kata, maka pastikanlah dan yakinlah bahwasanya itu adalah isim. Tanwin bisa itu fathatain an, bisa itu kasratain in, dan juga bisa juga itu dhammatain un. Contoh yang dibawakan penulis adalah yaumun, ya. Yaumun artinya apa? Oh, artinya adalah hari. Perhatikan kalimat yaumun, suatu kata. Ada tanwinnya? Ada. Maka yakinlah bahwa yaumun ini adalah isim. Kenapa? Karena dapat menerima tanwin, ya. Walaupun kita nggak tahu artinya. Kita nggak tahu nih yaumun artinya hari. Kita sebelumnya nggak punya hafalan mufradat, tapi kita tahu bahwasanya tanwin adalah tanda-tanda isim. Yaumun, maka yaumun adalah isim walaupun tidak tahu artinya. Kalau tahu artinya gampang. Oh, hari, hari berarti kata keterangan waktu, ya, dia isim, ya.
Contoh lain yang dibawakan penulis, lihat buku kalian, kabirun artinya besar, qalamun artinya pena, kitabun artinya kitab, ya. Dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak sekali, intinya adalah jika suatu kata dapat menerima tanwin, maka dia pastikan itu adalah isim. Yaumun, ya. Kipas, mirwahatun, ya kan. Lampu, misbahun, ya. Meja, maktabun, ya. Dan contoh-contoh yang lain menerima tanwin suatu kata, salah satu tanda-tanda isim. Baik. Sekarang kita beralih pada tanda-tanda yang kedua. Di antara tanda isim yang kedua adalah menerima al atau menerima alif lam, ya. Dan perlu diketahui di sini bahwa menerima al di sini, jika suatu kata sudah menerima al, maka tidak bisa tanwin. Atau sebaliknya, jika suatu kata sudah tanwin, tidak boleh digabungkan dengan al, ya. Yaumun hari. Sekarang kita kasih al, berarti jadinya adalah al yaumu. Al yaumu. Perhatikan, al yaumu suatu kata dalam bahasa Arab ada alif lamnya, ada, maka ini adalah isim, ya. Al yaumu. Baik. Kita sudah tahu bahwa al yaumu adalah isim karena ada alif lamnya. Nah, sekarang tambahan dari Ustadz tadi bahwa kalau sudah alif lam tidak bisa digabungkan dengan tanwin, atau sebaliknya, kalau sudah tanwin tidak bisa digabungkan dengan alif lam. Sekarang kita buat al yaumun. Benar atau salah? Maka jawabnya adalah salah, karena ini sudah alif lam, maka di akhir kata tidak boleh tanwin, ya. Maka bolehnya al yaumu. Kalau mau yaumun, alnya dibuang, ya. Jadi silahkan dicatat tambahan di kitabnya bahwa jika tanwin tidak bisa digabungkan dengan alif lam, atau sebaliknya, ya, alif lam tidak bisa digabungkan dengan tanwin, ya, sendiri-sendiri dan bacanya pun berbeda. Tanwin yaumun, ketika ada al yaumu nggak boleh tanwin, domah saja, ya. Alif lam al yaumu, ketika ada tanwin alnya dibuang, yaumun, ya. Baik. Lihat contoh dalam kitab Al-Kabiru, artinya sama, yaitu besar. Al-Qalamu artinya sama, artinya pena. Al-Kitabu artinya sebuah kitab. Kata-kata tersebut adalah isim karena dapat menerima al, bisa dimasukkan pada kata tersebut alif lam, ya. Jadi bisa, ya. Baik. Sekarang kita cari contoh, misalkan contoh yang lain. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Perhatikan di situ. Ada alnya, ada. Maka alhamdu adalah isim. Kenapa? Karena dia terdapat atau menerima alif lam, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tulis seperti ini, Ar-Rahman, ya kan.
Ar-Rahman. Beda gini dah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, ini kan panjang. Ini gini kan dalam Al-Quran. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Perhatikan lafadz di sini. Ada alif lamnya, ada. Maka dia jangan ragu bahwasanya Ar-Rahman adalah isim. Ya. Ustadz, kenapa kok tidak Al-Rahman atau Al-Rahim? Ya, ini pembahasannya berbeda ya. Alif lam nanti ada dua, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah ya. Kalau yang jelas al-yaumu al-qamariyah. Kalau yang digabungkan langsung ke hurufnya ar-Rahman. Ini namanya alif lam syamsiyah. Tapi tetap bahwasanya ini adalah alif lam. Ketika sebuah kata menerima alif lam, maka ini kata ini adalah isim. Kenapa? Karena menerima alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Dan contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa suatu kata jika menerima alif lam, maka pastikan dan yakinkan bahwasanya itu adalah sebuah isim. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri dan para tulabul ilm yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pada tanda isim yang ketiga. Yang ketiga adalah berkata penulis didahului salah satu huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida adalah huruf panggilan ya. Huruf panggilan yang paling sering digunakan, yang paling sering dipakai adalah lafadz ya. 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 Maka jika sebuah lafadz didahului oleh huruf panggilan ya, karena memang yang biasa dipanggil itu isim, tidak mungkin fiil kata kerja, tidak mungkin huruf, yaitu sebuah huruf ya. Yang dipanggil itu sudah pasti isim. Maka lafadz yang kemasukan atau didahului oleh huruf panggilan ya, bisa dipastikan lafadz tersebut adalah isim. Ya Ahmadu, wahai Ahmad ya. Maka Ahmad isim. Kenapa dia isim? Alasannya karena jatuh didahului oleh huruf panggilan atau huruf nida. Ya Ahmadu. Atau kita ganti lain, ya Ustadu, wahai Ustad ya. Perhatikan, ya Ustadu ya. Ustad, ada lafadz Ustad ya. Lafadz Ustad jatuh setelah huruf panggilan, maka Ustad adalah isim ya. Karena memang sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa yang bisa dipanggil itu isim. Adapun kata kerja tidak bisa dipanggil ya. Bagaimana caranya? Wahai membaca, wahai menulis ya. Tidak nyambung. Begitu juga misalkan huruf tidak bisa diawali dengan diawali oleh huruf panggilan. Memanggil huruf wahai dan, wahai ke ya. Maka tidak bisa. Jadi sudah pasti bahwa lafadz yang jatuh setelah huruf panggilan dipastikan dia adalah isim. Ya Ustadu, ya Ahmadu ya. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak sekali, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya Ummi ya kan,
Kalau di rumah ya ummi, ya abi. Ya, maka ummi adalah isim. Kenapa? Karena jatuh setelah huruf panggilan. Ya abi, ya waladi, wahai anakku, ya kan? Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak kita buat sendiri-sendiri. Nah, sekarang masuk pada tanda yang keempat. Ya. Ini yang terakhir dalam kitab Talkhis Qawaid Lughah. Perhatikan, berkata penulis, yang terakhir adalah tanda-tanda isim ialah diawali salah satu huruf jar. Diawali salah satu huruf jar. Ya. Jika sebuah isim didahului oleh huruf jar sebelumnya, maka isim yang setelah lafadz yang setelah huruf jar maka itu adalah isim. Ada yang bertanya, Ustadz, huruf jar itu apaan? Huruf jar adalah huruf yang berfungsi mengkasrohkan kata setelahnya. Ya. Huruf yang salah satu fungsinya mengkasrohkan kata setelahnya. Salah satu. Nanti ada pembahasan lain yang nanti kita akan bahas sesuai pada tempatnya. Nah, jadi silakan ditulis tambahan huruf jar ialah huruf yang berfungsi mengkasrohkan lafadz setelahnya. Baik. Macam-macam huruf jar kita bahas dulu. Yang pertama adalah min. Artinya dari. Bi artinya dengan. Ya. Ila artinya ke. Ala artinya di atas. Li artinya milik. Dan fi artinya di dalam. Contoh di dalam kitab Fil Baiti. Fil Baiti. Fil baiti. Ya. Perhatikan tadi dalam contoh ini fil baiti. Fi huruf jar. Ya. Al baiti dia suatu kata isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar. Fil baiti di dalam rumah. Fil masjidi di dalam masjid. Fil fasli di dalam kelas. Ya. Maka al bait kenapa dia isim? Alasannya diawali oleh huruf jar. Yang tadi Ustaz sampaikan, jangan lupa bahwa fil baiti harokat terakhirnya kasroh. Fil baiti, bukan fil baitu atau fil baita. Salah. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, yang salah satu fungsi huruf jar adalah mengkasrohkan kata setelahnya. Fil baiti. Al baiti isim karena diawali oleh huruf jar. Al baiti bacanya kasroh karena ada sebelumnya huruf jar. Nah, kalau kita buat contoh yang lain, misalkan al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Perhatikan dalam contoh alal maktabi. Ya. Ala huruf jar. Sebuah kitab di atas. Ala huruf jar. Maka al-maktabi lafadz tersebut isim atau bukan? Isim, karena diawali oleh huruf jar. Ya. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Alal maktabi. Ustadz, kenapa kasroh? Yang tadi Ustadz sampaikan, yang sudah saya sampaikan bahwa setelah huruf jar dia kasroh karena salah satu fungsi huruf jar
ialah mengkasrohkan lafadz yang setelahnya. Ya, di sini ada contoh juga yang dibawakan penulis ala kursiyin, ya, di atas kursi. Nah, jadi yang keempat, saya simpulkan bahwa jika sebuah lafadz diawali oleh huruf jar, maka lafadz tersebut adalah isim. Nanti tinggal kita hafalkan huruf-huruf jar apa saja. Ya, nanti wajib dihafalkan oleh para santri, para penuntut ilmu supaya lebih bisa memahami kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab bisa kokoh dengan dua. Yang pertama dengan hafalan, yang kedua dengan pemahaman. Kalau dari awal sudah tidak hafal, bagaimana bisa paham? Ya? Atau sebaliknya, dia paham tapi tidak hafal, ya berarti di sini aja dia paham. Setelah di luar, ilmunya hilang karena tidak hafal. Ya, jadi dihafalkan nanti huruf-huruf jar, ya, ada fi, ada ala dan lain sebagainya. Baik ikhwan, kesimpulan pada pelajaran kali ini adalah Ustadz ulangin tanda-tanda isim. Yang pertama, menerima tanwin. Sebuah lafadz jika ada tanwinnya maka isim. Yang kedua, menerima alif lam. Sebuah lafadz ada alif lamnya maka pastikan bahwasanya dia itu adalah isim, al-yaum. Yang ketiga, didahului atau kemasukan huruf panggilan yang sering dipakai ya ustadzu, maka ustadz adalah isim karena kemasukan huruf panggilan. Kemudian yang keempat, yang ini yang terakhir, didahului atau diawali oleh salah satu huruf jar. Ketika suatu lafadz diawali oleh huruf jar, maka pastikanlah dan yakinlah setelah huruf jar ini sudah pasti isim. Fil baiti, al baiti isim, fiil atau huruf? Maka jawabnya yakin bahwasanya ini adalah isim. Kenapa? Diawali oleh huruf jar. Tinggal kita hafalkan huruf jar yang ada berbagai macam. Kemudian yang terakhir di sini ada catatan, apabila suatu kata menerima salah satu dari tanda di atas maka dia disebut isim. Ya, artinya cukup satu tanda saja maka dia sudah isim, tidak perlu dua tanda, tanwin juga, al juga, ya nggak bisa juga lagian, ya, maka dia sudah disebut isim. Satu tanda saja di antara empat ini maka lafadz tersebut adalah isim, kata benda atau kata keterangan waktu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Tetap semangat mempelajari bahasa Arab. Yang kita pelajari masih dasar. Semoga semangat kita akan terus berlanjut di hari-hari setelahnya. Allahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.